Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, di mana yang anggotanya yang pertama ada Rizky Amelia dengan NIM D0203181041, dan yang kedua ada Siti Husna dengan NIM D0203181044. Adapun topik yang kita bahas kali ini ialah menyimpulkan risiko pengendalian dan pengujiannya, di mana dari topik itu kita akan membahas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama ada penilaian risiko pengendalian, dan yang kedua ada pengujian pengendalian, yang ketiga ada penilaian terhadap efektivitas operasi pengendalian, dan yang terakhir kita akan membahas memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substantif. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penilaian risiko pengendalian. Auditor mendapatkan pemahaman tentang rancangan dan penerapan pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian menyeluruh risiko kesalahan penyajian material. Sebelum melakukan penilaian awal risiko pengendalian untuk setiap golongan transaksi yang material, auditor pertama-tama harus memutuskan apakah entitas bisa diaudit atau tidak. Menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak, yaitu yang pertama yaitu integritas manajemen. Apabila integritas manajemen diragukan, kebanyakan auditor akan menolak untuk melakukan audit pada entitas dengan manajemen seperti itu. Dan yang kedua yaitu kecukupan catatan akuntansi. Catatan akuntansi adalah sumber utama bukti audit untuk sebagian besar tujuan audit. Ada dasar apabila catatan akuntansi tidak memadai, bukti audit yang diperlukan biasanya tidak akan tersedia. Menetapkan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Setelah mendapat pemahaman tentang pengendalian internal, auditor melakukan penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian menyeluruh risiko kesalahan penyajian material. Menggunakan matrik risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Di bawah ini akan diuraikan pembuatan matrik. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Yang ketiga, mengaitkan pengendalian dengan tujuan audit yang bersangkutan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan defisiensi material. Mengidentifikasi defisiensi signifikan, dan kelemahan material. 1. Mengidentifikasi pengendalian yang ada. 2. Mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada. 3. Mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti. 4. Menentukan apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Yang kelima, menentukan kesalahan penyajian potensial yang bisa terjadi. Mengidentifikasi defisiensi signifikan dan kelemahan material, yaitu mengaitkan defisiensi signifikan dan kelemahan material dengan tujuan audit yang bersangkutan dan menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang bersangkutan. Pengomunikasian kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Komunikasi kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola. Auditor dalam mengomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang a. Deskripsi serta penjelasan dampak potensial atas defisiensi tersebut. B. Informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola, dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi kepada manajemen. Auditor juga harus mengomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. A. Secara tertulis, defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang oleh auditor telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab. B. Defisiensi lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit yang belum dikomunikasikan oleh pihak lain kepada manajemen dan yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian manajemen. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan tingkat kerincian komunikasi mencakup sifat entitas, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat defisiensi signifikan yang diidentifikasi oleh auditor, komposisi tata kelola entitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang komunikasi atas tipe spesifik dalam defisiensi pengendalian internal. Pengujian pengendalian. Dengan telah diperolehnya pemahaman tentang pengendalian internal entitas sebagai bagian dari proses penilaian risiko, auditor telah dapat membuat penilaian awal risiko pengendalian. Hasil penilaian risiko harus direspon oleh auditor pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat asersi. Salah satu prosedur dalam prosedur audit lebih lanjut adalah jika diperlukan melakukan pengujian pengendalian. Perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan jika A. Penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi mencakup satu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. B. Prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Prosedur pengujian pengendalian. 1. Meminta keterangan pada personel entitas yang sesuai. Meskipun pengajuan pertanyaan bukanlah sumber bukti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tentang efektivitas pengendalian internal, namun prosedur ini masih bisa digunakan. 2. Menginspeksi dokumen dan laporan. Banyak pengendalian meninggalkan jejak bukti dokumen yang jelas yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian. 3. Mengamati penerapan pengendalian tertentu. Sejumlah pengendalian tertentu tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti tidak mungkin dilakukan pemeriksaan bukti bahwa pengendalian telah dilaksanakan. Melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien. Ada pula aktivitas pengendalian yang disertai dengan dokumen dan catatan tetapi isinya tidak memadai untuk tujuan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian yang diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Saat pengujian pengendalian, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya, dan pengendalian atas risiko signifikan. Penilaian terhadap efektivitas operasi pengendalian. Apabila hasil pengujian pengendalian mendukung rancangan dan pelaksanaan pengendalian sebagaimana diharapkan, maka auditor akan menggunakan penetapan risiko pengendalian yang sama sebagaimana ditetapkan di awal. Namun, apabila pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak berjalan dengan efektif, maka risiko pengendalian yang telah ditetapkan harus dipertimbangkan kembali. Memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menetapkan rencana risiko deteksi dan pengujian substantif yang bersangkutan untuk audit laporan keuangan. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.